Skripsi ribet, revisi berulang-ulang tapi ujung-ujungnya tetap bingung. Tenang, saya bisa bantu tapi jangan sampai ketahuan dosen ya. Hai, nama saya sebut aja Jaka. Saya adalah joki skripsi. Saya beruntung banget punya otak encer. Berawal di tahun 2021, niatnya cuma bantuin teman. Keterusan sampai sekarang. Latar belakang saya adalah sarjana hukum, tapi saya bisa terima klien dari berbagai jurusan. Nah, ngomongin klien, wah, udah gak kehitung. Bahkan ada yang dari kampus unggulan. Pertama kali direkomendasiin teman, tiba-tiba ada yang chat, boleh bantu gak buat ngerjain skripsi. Dan untuk jurusannya tuh waktu itu jurusan hukum. Awalnya sih pertama saya niat bantu dia karena dia bener udah pusing, kayak stres gitu buat ngerjain skripsinya, ditambah tekanan dari pembimbing dan segala macam. Akhirnya saya mau bantu dia. Akhirnya terjadilah transaksi itu. Ya beginilah hari-hari saya. Pagi-pagi buka laptop, scroll chat dari mahasiswa. Ada yang minta full skripsi, ada yang cuma mau dilanjutin dari bab 3, ada juga yang minta ngerjain tugas paper biasa. Semua request itu unik, semua cerita berbeda. Tapi saya nggak asal terima tawaran. Ada seleksinya juga, buat menghindari resiko dicurigain. Sekarang teknologi makin canggih, dosen-dosen udah makin teliti. Sebelumnya saya tanya ke orang yang mau joki, bahwa dia kenal saya dari siapa, kenapa mau joki, apa kendalanya, kenapa gak dikerjain sendiri. Setelah tahu alasannya, baru saya bantu dia ngerjain, atau saya kerjain skripsi dia secara penuh. Saya pernah nolak klien kalau klien itu ya terlalu goblok atau bodoh, karena walaupun saya joki skripsi, joki tugas, saya perlu memastikan bahwa klien saya memahami apa yang saya bikin. Karena kalau saya kerjakan semuanya terus klien nggak memahami apa yang saya bikin, percuma sidangnya mungkin nggak bakal lulus atau ya tidak bisa di-approve. Oke, pertama karena gue sendiri ngerasa gue banyak kerjaan sih waktu itu, kayak gue harus ngebucin, main, terus habis itu selain itu juga gue ada magang, ada nyusun yang lain juga. Jadi biasanya gue cuma ngejoki bagian yang gue nggak suka aja. Bagian yang nggak gue suka tuh bagian yang menurut gue complicated. Di bab 2 sama bab 3 kalau lo perhatiin di gue itu bab 2 itu landasan teori dan bab 3 itu kayak isinya gitu ya. Jadi gue tuh orangnya nggak suka ribet aja sih sebenarnya, simple. Yang bab 2 itu landasan teori menurut gue too much aja kalau gue kerjain sendiri, dan bener-bener sepusing itu. Udah berevisi berkali-kali kalau gue kerjain sendiri ya. Kalau deal prosesnya bisa beda-beda. Untuk full skripsi biasanya sebulanan. Kalau udah revisi dari dosen, nggak ada biaya tambahan. Semua proses sampai skripsi di-approve dulu, baru pembayaran dilakukan. Kalau klien saya dinyatakan tidak lulus atau nilainya di bawah rata-rata, saya pastikan dia tidak perlu membayar apa-apa, dan saya siap memperbaiki. Biaya yang gue keluarin itu gue agak lupa, tapi sekitar di 12 jutaan lah ya. Dan menurut gue sepadan karena skripsi gue susah dan gue minta berpuluh-puluh lembar waktu itu. Dan menurut gue harga segitu cukup oke di gue karena kredibel dan juga lolos dari AI dan parafrasenya itu sih. Jadi sampai dapat nilai A itu keren banget menurut gue buat cuman bayar 12 juta doang. Kalau misalkan gue nggak lulus sidangnya, ya uang gue balik 80% sih, seingat gue. Dari segi materi, ngejoki tuh cuan banget, tapi tantangannya juga banyak. Mulai dari menjaga fokus dan mood biar nggak burn out, sampai menghadapi topik yang nggak pernah saya pelajari sebelumnya. Tapi di balik semua itu, nggak cuma dapat cuan, saya juga dapat ilmu baru dan wawasan yang sebelumnya nggak pernah saya punya. Sebenarnya
background pendidikan tuh cuma berkontribusi minim untuk mengerjakan skripsi, karena pada dasarnya baik itu teknis maupun metodologi itu hampir kebanyakan sama. Selain keuntungan material yang sifatnya yang tadi transaksional itu, bahwa saya juga merasa mendapat ilmu baru, karena kalau saya mengerjakan skripsi di luar background keilmuan saya mengetahui sesuatu hal yang baru. Misalnya saya mengerjakan dari ilmu komunikasi, hubungan internasional, terus misalnya manajemen. Nah, itu saya belajar hal baru dan ilmu baru juga buat saya sebenarnya. Waktu itu sama skripsi hukum, saya kasih kepercayaan bahwa karena dia yang rekomendasiin rekan saya, tapi setelah selesai dia approve segala macam, dia menghilang. Saya tahu itu bertentangan sama nilai-nilai pendidikan, tapi hidup kadang nggak bisa hanya jalan di jalur ideal. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebenarnya saya dulu paling anti sebenarnya sama joki-joki begitu, karena saya tahu itu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, karena saya memiliki kebutuhan tertentu yang perlu saya penuhi, akhirnya dengan sedikit terpaksa saya mulai melakukan joki tugas dan skripsi. Satu kali saya kerjakan skripsi, ya satu malam itu saya terus kepikiran bahwa apa yang saya lakukan rasanya nggak normal dan nggak etis. Tapi situasi berkata lain, akhirnya saya terpaksa melanjutkan profesi saya. Kalau target saya sudah terpenuhi, saat itu juga saya berhenti jadi joki skripsi. Kalau beban moral, jujur ada nggak ada ya, karena kita ini kan ujung-ujungnya balik lagi dinilai dengan angka. Jadi mau nggak mau gimana kita caranya lulus dengan angka tersebut untuk dihargai di kemudian hari. Jadi ya beban moral ada tapi nggak ada, jadi ya biasa aja sih sebenarnya. Saya mendukung agar joki diberantas tentu. Tetapi kan pertanyaannya tidak semudah itu memberantas joki. Selalu ketika ada permintaan, ada penawaran di sini. Yang lebih masuk akal dan efektif adalah bagaimana meningkatkan peraturan akademik di tingkat level institusi pendidikan tinggi untuk mencegah itu, ya. Termasuk juga aspek-aspek pendidikan pekerti, Mbak, kepada mahasiswa itu perlu untuk ditekankan. Kalau mereka secara pekerti, secara etik sudah lemah, mudah menggunakan cara-cara instan dan tidak jujur, tidak heran misalnya ketika angka korupsi tetap tinggi di Indonesia. Pesan saya bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk universitas, para dosen. Mereka perlu bertanggung jawab atas situasi yang berlaku saat ini. Carut-marut pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak berbobot, kampus yang memperhatikan kuantitas daripada kualitas. Saya kira itu sumber masalah dunia pendidikan saat ini. Saya kira bahwa tidak ada sesuatu yang sulit sebetulnya kalau kita mau berusaha, dan jangan pernah sekalipun coba berpikir menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara yang curang. Itu akan berpengaruh ke kualitas hidup Anda dan masa depan Anda.